Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wa ba'du. Jamaah Haramain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam kuliah manasik umrah dan haji bersama Haramain Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Seorang calon haji saat sampai ke Tanah Suci ada dua ibadah yang akan dilaksanakan. Yang pertama dan utama adalah haji. Yang kedua adalah umrah. Dua macam ibadah ini, haji dan umrah, bisa dilaksanakan dengan salah satu dari tiga pilihan manasik. Yang pertama adalah haji ifrad. Saat berada di miqat makani, apakah dia jamaah haji gelombang pertama ataupun jamaah haji gelombang kedua, maka berniatnya adalah niat melaksanakan ibadah haji. Jadi sesampai di Tanah Suci Mekah, maka dia tetap dalam keadaan ikhram terus sampai tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah saat wukuf di Arafah, dan juga sampai tanggal 10. Di tanggal 10 dia sudah bisa tahallul dari ikhram hajinya. Setelah selesai semua pelaksanaan pekerjaan hajinya, baru dia melaksanakan ibadah umrah. Inilah yang disebut dengan haji ifrad. Haji dahulu sampai selesai, baru sesudah itu menunaikan ibadah umrah. Pilihan pertama. Pilihan kedua adalah haji tamattu. Ya. Sesampai di miqat, maka calon haji ini berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian lanjut perjalanannya ke kota Mekah. Sesampai di Mekah menuju Masjidil Haram, melaksanakan tawaf umrah. Sesudah itu melaksanakan sa'i umrah. Selesai sa'i bercukur untuk tahallul. Selesailah ibadah umrahnya. Dalam keadaan tahallul berarti dia sudah halal, tidak ada larangan apapun selama berada di kota Mekah sampai menunggu tibanya tanggal 8 Dzulhijjah. Begitu tiba 8 Dzulhijjah, calon haji dari berbagai hotel di kamar masing-masing, dia mulai berniat, niat menunaikan ibadah haji. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau tambah 13. Ya. Sampai selesai. Jadi umrah dulu, setelah itu baru haji. Itulah yang disebut dengan haji tamattu. Bila memilih cara haji tamattu, maka kita wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Pilihan yang lain adalah qiran, ya, haji qiran, yaitu sesampai di miqat makani, batas tempat kita memulai ihram, kita berniat melaksanakan haji dan umrah dalam satu pekerjaan. Jadi tawaf ya satu kali, sa'i pun juga satu kali, tetapi berlaku bagi ibadah haji sekaligus bagi ibadah umrah. Cara ini disebut dengan haji qiran.
yaitu haji dengan membarengkan dua macam ibadah ini di dalam satu pekerjaan. Pilihan manasik ini mengharuskan seseorang untuk membayar dam. Bapak Ibu punya kebebasan untuk memilih apakah mau pilih ifrad, apakah pilih tamattu, atau pilih qiran. Tergantung dari kenyamanan dalam melaksanakan haji dan umrohnya, juga tergantung pula pada kemampuan. Misalnya dia mampu dalam keadaan ihram sekian lama, menghindari semua larangan, bisa pilih ifrad. Atau karena waktunya terbatas, tidak ada waktu setelah selesainya haji, bisa pilih qiran. Umrah dan hajinya dilaksanakan dalam satu pekerjaan yang disebut dengan haji qiran. Atau memilih manasik haji tamattu. Tapi dengan memilih tamattu, siapapun dia wajib membayar dam. Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih ifrad, pilih tamattu, atau pilih qiran? Terserah. Yang jelas, jamaah haji Indonesia mayoritas, boleh disebut sampai 95%, adalah memilih cara haji tamattu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du, jamaah haramain rahimakumullah. Sekarang kami akan menjelaskan tentang manasik haji. Seperti baru saja saya jelaskan, melaksanakan ibadah haji dan umrah ada 3 pilihan. Bapak Ibu memilih salah satunya. Pada umumnya, jamaah haji melaksanakan manasik haji tamattu. Sesampai di miqat, dia berniat ihram umrah, lalu masuk ke tanah suci, bertawaf, bersa'i, bercukur untuk tahallul, selesai umrahnya. Setelah itu baru pada tanggal 8 Dzulhijjah memulai ibadah hajinya. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana kita melaksanakan manasik haji. Manasik haji atau ibadah haji itu terdiri dari sekian pekerjaan yang berangkai dari awal, dimulai dengan niat ihram haji, kemudian berakhir dengan tawaf wada. Tawaf wada setelah selesai wajib-wajib sebelum tawaf wada bisa dilaksanakan pada tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14 dan seterusnya. Nah, rangkaian pekerjaan dari awal sampai akhir itu bisa dikelompokkan menjadi 3 macam pekerjaan. Pertama, rukun. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, sunnah. Rukun itu harus dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan, dan juga tidak bisa diwakilkan. Sebab kalau tidak dikerjakan, maka hajinya batal. Itu rukun. Apa rukun-rukun dalam ibadah haji? Pertama, niat ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Baitullah. Yang keempat, sa'i antara Safa Marwah. Yang kelima, bercukur, memotong
pendek rambut, atau untuk laki-laki mencukur gundul. Yang keenam, tertib. Itu rukun. Yang kedua adalah wajib. Pertama, niat ihram di miqat. Karena bapak dan ibu memilih cara haji tamattu, maka niat ihram hajinya dilakukan di hotel di mana kita menginap. Yang kedua adalah menjauhi larangan-larangan selama kita dalam keadaan ihram. Ada yang berlaku khusus laki-laki, antara lain tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menutup dua mata kaki dengan kaos atau dengan sepatu atau dengan sandal. Lalu ada lagi larangan yang berlaku khusus kaum perempuan, tidak boleh menutup wajah dan tidak boleh menutup dua telapak tangan. Lalu ada larangan yang berlaku sama bagi laki-laki dan juga perempuan. Antara lain, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, ya. Kemudian tidak boleh bercumbu, apalagi sampai berjima. Nah, ini berjima, kalau belum tahallul awal, maka hajinya batal dan wajib mengulang hajinya di tahun berikutnya. Baik. Yang ketiga wajibnya adalah mabit, yaitu bermalam. Pertama adalah mabit di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua adalah bermabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada malam tanggal 11 dan malam tanggal 12 atau ditambah lagi malam tanggal 13. Jadi ada dua pilihan, bisa bermalam di Mina 2 malam, malam 11 dan 12, bisa bermalam di Mina selama 3 malam, yaitu malam 11, malam 12 dan juga malam 13. Ini wajib. Kemudian melempar jamrah dan jamarat. Di tanggal 10 ada wajib haji yang disebut dengan melempar jamrah Aqabah saja. Jadi ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah, ula tidak dilempar, wusta juga tidak, yang dilempar hanya di jamrah Aqabah dengan 7 batu dan dilempar satu persatu. Kemudian ada lagi melempar jamarat lengkap. Ula 7 kali lemparan, wusta juga 7 kali lemparan, Aqabah juga 7 kali lemparan. Itu dilakukan pada tanggal 11 dan 12 dan 13. Bila bermalam 2 malam hanya 11 12. Tapi bila bermalam 3 malam, maka tiap hari itu, hari tanggal 11, hari tanggal 12 dan juga hari tanggal 13 wajib melakukan pelemparan di ula, di wusta dan juga di jamrah Aqabah. Kemudian kewajiban terakhir adalah tawaf wada. Sebelum seseorang meninggalkan kota Mekah, wajib dia melaksanakan tawaf wada. Kalau gelombang pertama, sebelum meninggalkan Mekah menuju kota Jeddah untuk pulang ke tanah air. Kalau gelombang kedua, sebelum meninggalkan kota Mekah untuk menuju kota Madinah. Nah, wajib andai kata ditinggalkan karena suatu hal, maka haji tetap sah, tidak batal, tetapi harus bayar dam. Contoh, tidak melakukan jamarat berturut-turut tanggal 11, 12, 13, maka yang bersangkutan wajib membayar dam. Berbeda dengan pelanggaran, yaitu berjima antara suami istri. Bila dilakukan sebelum tahallul awal, maka hajinya batal, ya, dan harus mengulang di tahun berikutnya, dan juga harus membayar dam. Damnya berat, yaitu menyembelih seekor sapi atau seekor unta. Baik, yang ketiga adalah sunnah. Nah, sunnah itu
Gambarannya bila Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu akan dapat pahala. Bila Bapak Ibu meninggalkan, Bapak Ibu tidak berdosa. Antara lain tarwiyah di Mina. Kita niati dalam rangka berhaji ala Nabi. Kemudian melaksanakan sholat jamak takdim di Masjid Namirah. Tapi tidak pernah kita akan datang ke Namirah pada saat wukuf di Arafah. Kemudian mandi besar sebelum wukuf, mandi besar. Itu juga hukumnya sunnah. Ya. Kemudian berwukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Jadi mulai wukuf itu dari waktu zuhur, tergelincir matahari, terus bersambung sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sunnah bagi seseorang yang sedang wukuf untuk berwukuf sampai terbenam matahari dalam mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i. Kemudian sunnah juga melempar jamrah Aqabah setelah terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bahkan kalau bisa pada waktu duha. Sementara untuk melempar jamarat tiap hari tanggal 11, 12, 13, sunnahnya adalah indaz zawal, bersamaan dengan tergelincirnya matahari dengan datangnya waktu sholat zuhur. Kemudian setelah melempar jamrah ula, sunnah juga berdoa. Nabi itu berdoanya sampai 1 jam, seukuran membaca surat Al-Baqarah yang terdiri dari 2,5 juz. Ya. Kemudian juga sunnah mengambil kerikil di Musdalifah. Ya, kemudian juga sunnah mabit di Musdalifah sampai subuh. Ya, sampai subuh. Termasuk juga seluruh sunnah-sunnah yang berlaku pada umrah itu juga berlaku di dalam haji. Seperti membaca talbiyah, itu hukumnya sunnah. Sebelum kita melaksanakan niat ihram haji, memotong kuku, membersihkan badan, itu juga sunnah. Lalu sunat ihram itu juga sunnah. Itu sunnah-sunnah yang dalam dalam umrah juga berlaku dalam haji. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, saya ingin memberikan gambaran sekarang tentang prosesi haji. Anggap sekarang tanggal 8 Dzulhijjah, ya, 8 Dzulhijjah, hari Jumat hari ini ya. Saya kebetulan nih hari Jumat nih bisa mengisi kegiatan ini. Maka tadi malam Jumat kami sudah mulai berniat di hotel masing-masing, niat ihram haji. Niatnya itu labbaik Allahumma hajjan. Ya. Sunnah-sunnahnya dilaksanakan sebelumnya, mandi, lalu mengganti dengan pakaian ihram. Bapak-bapak ya, perhatikan, gak boleh ada celana dalam, kaos dalam, celana lain semuanya, sarung semua diganti hanya dengan 2 helai kain ihram yang tidak berjahit. Ya. Kemudian ini juga dilepas, lalu di bawah kaki itu, mata kakinya itu jangan sampai tertutup oleh sandal atau sepatu atau kaos kaki. Kemudian kita sholat sunat ikhram. Setelah sholat ikhram menjatuhkan niatnya labbaik Allahumma hajjan. Begitu Bapak Ibu niat haji selesai, mulai itu berlaku larangan-larangan dalam keadaan ikhram. Harus dihindari. Nggak boleh menggunakan sabun yang wangi. Itu pelanggaran. Ya. Nggak boleh berwangi-wangian pada pakaian kita, pada badan kita, ya, tangan dan sebagainya. Ini misalnya leher, nggak boleh sudah. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Hindari. Begitu setelah. Kemudian sunat bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian kita berangkat menuju ke Mina untuk tarwiyah. Sekali lagi, niat tarwiyah adalah niat mengikuti prosesi haji Rasulullah SAW. Para sahabat, generasi Khulafa ar-Rasyidun yang 4, semuanya ketika berhaji mereka melaksanakan tarwiyah. Begitu juga para khulafa dari Bani Umayyah, dari Bani Abbas, semuanya kalau berhaji menggunakan tata cara haji Rasulullah dari Mekah ke Mina terlebih dahulu, yaitu tanggal 8, malam tanggal 9 berada di Mina. Ya.
Hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Tapi dengan mengikuti tarwiyah, dengan niat ittiba kepada Rasulullah, insya Allah kita mendapat keutamaan dari haji yang kita laksanakan, yang barangkali satu kali dalam seumur kita. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah pagi, berarti besok Sabtu pagi, Bapak Ibu berangkat dengan bis menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu dimulai dari sejak tibanya sholat zuhur, zawal syamsi, terbenam matahari. Waktu wukufnya panjang sekali, ya, luas. Tapi kita akan berwukuf hanya sampai terbenam matahari. Sholat zuhur dan asar dilaksanakan dengan cara jamak takdim dan masing-masing diqashar di Arafah. Begitu juga sholat maghrib isya. Bila kita ada di urutan terakhir untuk berangkat ke Musdalifah dan Mina, maka kita melaksanakan sholat maghrib isya di kemah Arafah dengan cara jamak takdim. Selesai wukuf, itu rukun. Baru kita menuju ke Musdalifah. Ya. Nah, di Musdalifah, kewajiban kita adalah mabit di Musdalifah. Boleh lama, boleh sebentar. Yang penting melewati Musdalifah atau keluar di Musdalifah itu selepas jam 12 malam. Nah, sekarang pemerintah Indonesia, dalam ini Kementerian Haji dan Umrah, ada kebijakan murur, ya. Jamaah yang sepuh, jamaah lansia, jamaah yang disabilitas, ya, kemampuannya sudah berkurang, tidak seperti yang lain misalnya, maka dia tidak perlu turun untuk mabit di Musdalifah, tapi cukup lewat saja, ya. Dan itu akan diupayakan lewatnya setelah jam 12 malam. Karena lewat saja di Musdalifah asalkan di atas jam 12 malam, maka dia telah sah mabit di Musdalifah. Berikutnya, kita dari Musdalifah berangkat menuju ke Mina. Untuk apa di Mina tanggal 10? Untuk melempar jamrah Aqabah. Kita kembali ke tempat kita semula di mana kita tarwiyah di tenda Mina. Lalu sesudah sholat subuh atau bisa juga sebelumnya kita membawa 7 butir kerikil, ya, untuk kita lempar di jamrah Aqabah. Ya, tergantung jaraknya terhadap letaknya kemah kita di Mina. Kalau jauh dari mulut terowongan, misalnya di zona 2, zona 3, ya mungkin 4 kilo. Tapi kalau sudah zona 5 itu bisa 7 kilo, ya. Baik. Kita dalam keadaan ikhram. Menuju ke mana? Ke Jamarat. Ula dilewati, wusta dilewati, Aqabah kita lempar 7 butir kerikil, dilempar satu-satu, bukan satu sekaligus, satu-satu. Ya. Ini adalah wajib haji. Karena wajib boleh diwakilkan. Bapak Ibu yang sepuh, disabilitas, silakan mewakilkan pelemparan jamrah Aqabahnya kepada teman haji yang lain atau kepada keluarga yang lain. Kemudian selesai melaksanakan melempar jamrah Aqabah pada 10, kita ambil gunting untuk mencukur rambut. Silakan cukur pendek, bapak-bapak, tapi boleh juga cukur gundul, itu afdol. Ibu-ibu cukup cukur seperlunya saja. Dengan melaksanakan 2 pekerjaan ini, Bapak Ibu, berarti panjenengan sudah tahallul awal. Dengan tahallul awal, seluruh larangan ikhram sudah dibolehkan, kecuali satu, yaitu bercumbu dan berjima antara suami istri. Bapak Ibu kalau sehat dan kuat, dari Mina langsung berangkat menuju Makkah di tanggal 10. Jadi hari apa ini? Hari Ahad. Ya kan wukufnya hari Sabtu. Hari Ahad ke Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali keliling. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali perjalanan. Selesai. Dengan 3 pekerjaan telah diselesaikan. Pertama, melaksanakan pelemparan jamrah Aqabah tanggal 10. Kemudian bercukur. Kemudian tawaf dan sa'i haji. Maka panjenengan sudah tahallul tsani. Larangan terakhir tadi sudah dibolehkan.
Tapi yang tidak sehat, tidak usah memaksa, dari Jamrah Aqabah kembali lagi ke Mina. Ya. Nah, di Mina santai sudah, kita sudah bebas kan. Ya, jadi hanya belum boleh ya, karena belum tahallul tsani. Nah, suami istri harus menghindari percumbuan ya. Kemudian malam tanggal 11 kita bermabit. Ya, Bapak Ibu boleh bermabit 2 malam, boleh juga 3 malam. Tetapi mau pilih 2 atau 3 malam, maka di hari esoknya Bapak Ibu wajib melaksanakan pelemparan jamarat ula, wusta, dan akabah masing-masing 7 kali lemparan, 1 butir, 1 butir, 1 butir. Berarti sekali berangkat menyiapkan 7 kali 3, 21 butir kerikil. Selesai, balik lagi ke kemah Mina, bermalam lagi malam 12, selesai. Nah, di tanggal 12 panjenengan boleh pulang dari Mina ke Mekah. Kalau Bapak Ibu pulang tanggal 12, berarti panjenengan ikut nafar awal. Kalau mau tambah lagi bermalam 1 malam, besok paginya melempar jamarat ula usta aqabah, berarti panjenengan mengikuti nafar tsani. Dan nafar tsani itu adalah afdal, lebih utama. Dan itu adalah cara haji yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah selesai semua rangkaian rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah, kecuali 1 wajib yang belum, yaitu tawaf wada. Kapan dilaksanakan? Dilaksanakan sebelum Bapak Ibu meninggalkan kota Mekah. Ya, kalau besok pagi, ya, hari ini hari Jumat, besok pagi jam 7 kita akan meninggalkan kota Mekah. Maka malam hari, ya, sesudah Isya atau setelah jam 12 malam, ya, kita datang ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf saja. Tawaf itu adalah tawaf pamitan, tawaf perpisahan, disebut juga dengan tawaf wada. Hukumnya adalah wajib. Bila karena suatu hal ditinggalkan, haid misalnya, maka gugur, tidak kena bayar dam. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak bertawaf wada, maka dia wajib bayar dam. Cara tawafnya, ya tawaf seperti biasa, 7 kali putaran, selesai. Silakan sunnah-sunnahnya, yaitu misalnya sholat tawaf, kemudian mencium Hajar Aswad. Kalau Hijr Ismail dibuka, sembahyang di dalam Hijr Ismail, itu silakan, terserah. Dengan demikian maka selesailah ibadah haji kita. Mudah-mudahan dengan memahami manasik haji dan umrah, dengan lebih baik, kita lebih mantap melaksanakan ibadah haji kita, ya, sehingga kita tidak ada keraguan-raguan dalam menunaikan ibadah haji yang seumur hidup kita mungkin hanya 1 kali. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya Bapak Ibu kalau bisa membaca, silakan membaca buku yang sudah kami buat. Kemudian video ini bisa ditonton berkali-kali. Kalau tidak paham, silahkan bertanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.